Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Melia, NIM 1902007 dari kelas 3C, Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai supervisi pendidikan. Yang pertama ada konsep supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah kegiatan meningkatkan kemampuan profesional guru dalam upaya mewujudkan proses belajar peserta didik yang lebih baik melalui cara-cara mengajar yang lebih baik pula. Dalam analisis, efektivitas supervisi pendidikan ditunjukkan pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Hubungan antara perilaku supervisi, perilaku mengajar, perilaku belajar, dan hasil belajar yang dapat dilihat pada gambar berikut. Lalu yang kedua ada sasaran supervisi pendidikan. Sasaran supervisi pendidikan adalah proses pembelajaran peserta didik dengan tujuan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Lalu ada sasaran utama supervisi pendidikan, pemberdayaan, akuntabilitas, profesional guru yang direfleksikan dalam kemampuan-kemampuan berikut. Yang pertama, merencanakan kegiatan pembelajaran atau PBM. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran atau PBM. Yang ketiga, menilai proses dan hasil pembelajaran. Lalu yang keempat, memanfaatkan hasil penilaian bagi peningkatan layanan pembelajaran. Yang kelima, memberikan umpan balik secara tepat, teratur, dan terus-menerus kepada peserta didik. Yang keenam, melayani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Yang ketujuh, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang kedelapan, mengembangkan dan memanfaatkan alat bantu dan media pembelajaran. Yang kesembilan, memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia. Yang ketiga, ada fungsi-fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama, ada fungsi penelitian. Untuk memperoleh gambar atau objek yang jelas, maka diperlukan penelitian terhadap situasi dan kondisi tersebut dengan prosedur. Yang pertama, perumusan pokok masalah. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, pengolahan data. Dan yang keempat, penarikan kesimpulan. Lalu yang kedua ada fungsi penilaian. Fungsi penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil penelitian. Apakah hasil penelitian ini adalah berkembang atau mundur? Dan perlu diingat, etika pendidikan penilaian ini harus menekankan terlebih dahulu aspek-aspek positif, lalu kemudian aspek-aspek negatif. Lalu yang ketiga ada fungsi perbaikan. Yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek negatif, kekurangan atau kelemahan, mengklasifikasi aspek-aspek itu, kemudian melakukan perbaikan menurut prioritas. Lalu yang keempat ada fungsi peningkatan. Upaya perbaikan merupakan proses yang berkesinambungan yang dilakukan secara terus-menerus. Dalam proses ini, diusahakan agar kondisi yang telah memuaskan itu supaya dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan lagi. Lalu yang keempat ada asas-asas supervisi pendidikan. Yang kesatu ada kualitas proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan profesional gurunya. Lalu yang kedua, pengawasan terhadap penyelenggaraan proses pembelajaran atau PBM. Yang ketiga, pembinaan yang tepat dan terus-menerus yang diberikan kepada guru. Yang keempat, peningkatan mutu pendidikan melalui pembinaan profesional guru. Yang kelima, supervisi yang efektif dapat menciptakan kondisi yang layak bagi pertumbuhan profesional guru-guru. Lalu yang keenam, ada supervisi yang efektif dapat melahirkan wadah kerjasama yang dapat mempertemukan kebutuhan profesional guru-guru. Yang ketujuh, ada supervisi yang efektif dapat membantu guru-guru memperoleh arah diri, memahami masalah yang dihadapi, belajar memecahkan sendiri masalah dengan imajinatif dan kreatif. Lalu yang terakhir, supervisi yang efektif hendaknya mampu membangun kondisi yang memungkinkan guru dapat menunaikan pekerjaannya secara profesional. Lalu yang kelima ada peranan pengawas. Yang pertama, peneliti. Seorang pengawas dituntut untuk mengenal dan memahami masalah-masalah pembelajaran. Yang kedua, konsultan atau penasehat.
Seorang pengawas hendaknya dapat membantu guru untuk melakukan cara-cara yang lebih baik dalam mengelola proses pembelajaran. Yang ketiga, fasilitator. Seorang pengawas harus mengusahakan agar sumber-sumber profesional, baik material yang maupun sumber manusia, yaitu narasumber, mudah diperoleh oleh guru-guru. Lalu yang keenam ada perilaku pengawas. Dapat kita lihat dalam gambar, jika dianalisis tingkat kualitas perilaku pembinaan berwujud satu, memperhatikan, lalu yang kedua, mengerti dan memahami, yang ketiga, membantu dan membimbing, yang keempat, memupuk evaluasi diri bagi perbaikan dan pengembangan, yang kelima, memupuk kepercayaan diri, dan yang terakhir, memupuk mendorong bagi pengembangan inisiatif dan lalu yang ketujuh ada teknik-teknik supervisi pendidikan. Yang pertama ada kunjungan kelas. Kunjungan kelas ini bermanfaat untuk mengetahui pelaksanaan proses belajar mengajar. Lalu yang kedua ada pertemuan pribadi. Pertemuan pribadi ialah pertemuan percakapan, dialog atau tukar pikiran antara pengawas dengan guru mengenai usaha-usaha meningkatkan kemampuan profesional guru. Lalu yang ketiga ada rapat guru. Rapat guru ini merupakan pertemuan yang dihadiri oleh guru dan kepala sekolah yang membicarakan berbagai hal yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan, terutama proses belajar mengajar. Lalu yang keempat ada kunjungan antar kelas. Dengan kunjungan antar kelas ini, setiap guru akan memperoleh pengalaman baru tentang proses belajar mengajar, pengelolaan kelas, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima ada kunjungan sekolah. Untuk mengetahui pendidikan secara lengkap di suatu sekolah, pengawas perlu mengunjungi sekolah secara teratur. Lalu yang ketujuh ada penerbitan buletin profesional, yaitu selembaran berkala terdiri dari beberapa lembar tulisan mengenai topik-topik tertentu berkaitan dengan usaha peningkatan proses belajar mengajar. Lalu yang terakhir ada penataran. Salah satu faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan seorang penatar untuk memperoleh manfaat seoptimal dan seefektif mungkin adalah minat dan kegairahan petatar dalam mengikuti suatu penataran. Lalu yang kedelapan ada program supervisi pendidikan. Yang pertama, pengertian program supervisi pendidikan adalah rincian kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan hasil belajar. Yang kedua, fungsi program supervisi. Lalu yang kesembilan ada penilaian program supervisi. Yang pertama, kriteria keberhasilan pelaksanaan program supervisi. Pada dasarnya, berisi segala bentuk usaha yang sifatnya memberikan bantuan, nasihat, dorongan, dan kesempatan kepada guru-guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Lalu yang kedua ada pihak yang menilai. Merupakan pihak yang harus mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari setiap usaha yang telah dilakukan. Lalu yang ketiga, teknik dan alat penilaian. Teknik dan alat penilaian apapun yang digunakan, efektivitasnya tergantung pada tujuan penilaiannya. Di bawah ini ada beberapa penggunaan teknik dan penilaian. Yang pertama, observasi. Lalu yang terakhir, pemanfaatan hasil penilaian dan tindak lanjut. Bertitik tolak dari hal-hal yang positif dan kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam proses belajar mengajar di kelas. Pengawas dapat menyusun langkah-langkah kebijaksanaan selanjutnya. Hal-hal yang positif perlu disampaikan terlebih dahulu kepada guru-guru agar bisa dikembangkan lebih lanjut. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.